Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi. Seperti biasa di hari Selasa sahabatku, kami menemani ruang dengar sahabat sampai dengan pukul 9 malam dengan obrolan yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan juga kami mengundang atensi sahabat di 0816654532 dalam pertanyaan ataupun sahabat mau konseling di malam hari ini. Kami membuka dan menunggu atensi sahabat. Ya, sahabat yang diberkati yang mendengarkan di Kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga yang mendengarkan melalui live streaming di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box Online, kami ucapkan selamat bergabung dan partisipasi sahabat kami menunggu sampai dengan akhirnya acara ini. Dan sahabat yang diberkati, sudah bersama dengan Rio di studio. Narasumber kita atau akan berbicara di malam hari ini dengan materi yang sudah dipersiapkan. Langsung saja kita menyapa ada Pastor Simeon Sulistyo. Shalom Alaikum, selamat malam Pastor. Waalaikumsalam Rio. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Iya Pastor, di malam ini kita akan bicara tentang apa? Karena biasanya selalu ada cinta bersama Pastor Simeon. Pasti, tapi judulnya beda nih. Ya. Apa nih Pastor? Ya, kali ini judulnya I Can't Live Without You. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ya. Asik. Siapakah dia nih? Nah, kenapa sih Pastor ngambil judul ini nih? Saya itu terinspirasi dari banyak perkataan-perkataan gombal-gombal. Oke. Bukan Ya, ini ya, gombal. Kain gombal. Gombal yang Ya. buat kain lap. Iya. Yang biasa ini diucapkan sama anak-anak muda zaman now. Siap. Yang mungkin masih mabuk kepayang ya. Masih mabuk asmara gitu ya. Oke. Saya senang mencermati perkataan-perkataan ini gitu. Kalau dulu yang minggu lalu kan tentang apa, you are my everything. You're my Ya. everything. Setelah itu kan biasanya I can't live without you kan gitu kan. Ya, itu kan. Karena udah segalanya Iya. gitu ya. Nah, ini yang perlu menurut saya perlu saya kritisi gitu. Perlu supaya apa? Misi saya ini apa, mencerdaskan anak-anak muda gitu yang sedang jatuh cinta begitu. Terutama yang wanita gitu kan. Karena saya nggak mau mendengar atau melihat lagi bahwa anak-anak Tuhan, terutama yang wanita, jadi korban. Jadi korban dari laki-laki yang tidak benar begitu. Atau orang bilang laki-laki buaya. Asik. Buaya ya. Gitu ya. Ya, kalau kita perhatikan selalu saya bicara tentang cinta itu kenapa? Karena saya nggak mau lah ada yang, terutama anak-anak muda, anak-anak Tuhan gitu ya, yang wanita itu bisa sampai jadi korban anak-anak yang tidak benar gitu. Itu sayang banget gitu, karena masa depan mereka yang seharusnya baik-baik dan masa depan yang cerah, tetapi dirusak oleh orang yang nggak bertanggung jawab dan salah pilih gitu. Kalau orang selalu ada perkataan bilang wanita selalu benar gitu kan, woman is always right gitu kan. Tetapi dalam hal ini gitu, seringkali mereka salah gitu. Memilih pasangan itu seringkali salah gitu. Nah, saya nggak mau mereka mendapatkan pasangan yang salah gitu. Karena dampaknya sangat luar biasa, dampaknya di dalam kehidupan mereka gitu. Kalau orang bilang salah potong rambut, menyesal kira-kira sebulan lah ya. Kalau orang kalau aku sih nggak menyesal. Iya, kalau Rio jarang potong rambut kan. Kalau orang salah masak nasi, menyesal 1 hari. Iya, 1 hari makan bubur. Iya. Istilahnya gitu. Kalau orang salah ambil jurusan apa nih, bis atau kuliah kan. Kalau jurusan bis ya sudah, nanti tinggal turun kan. Tapi kalau jurusan kuliah bisa menyesal kira-kira ya 1 tahun lah, atau tidak 1 semester. Tapi kalau orang salah pilih pasangan hidup, itu bisa menyesal seumur hidup gitu. Jadi ini. Dan satu lagi, kalau orang salah memilih atau menetapkan hati untuk memilih Sang Pencipta, memilih Tuhannya, artinya sebetulnya Tuhan sudah memilih kita gitu. Cuman
apakah kita mau menerima gitu kan atau tidak. Kalau kita salah mengambil keputusan, kita akan menyesal selama-lamanya. Nah, maka ini harus betul-betul diperhatikan. Mungkin orang yang sudah percaya Tuhan Yeshua, Bapa Yahweh, itu sudah betul memilih atau mengambil keputusan menerima Bapa Yahweh dalam nama Yeshua Mashiach. Itu that's right. Itu keputusan yang kekal, yang bagus, yang tepat. Yes. Tetapi sebelum sampai ke kekekalan sana, itu ada kehidupan di bumi yang harus kita jalani. Jangan sampai nih anak-anak muda nih salah memilih pasangan hidup. Gitu. Nah, karena apa? Resikonya besar sekali. Maka dari itu mari ya terutama yang masih pacaran nih ya, dengarkanlah Radio Surya Kebenaran ini supaya lebih cerdas lagi. Yes. Cerdas dalam jatuh cinta. Iya, gitu. Dan tidak gimana? Jadi kita bisa memahami juga bagaimana tepatnya kita mengambil keputusan. Terus kalau kemarin-kemarin kan banyak sekali yang kita sudah bahas ya bersama dengan Pastor Smil. Sampai tahu pacaran sehat tuh seperti ini. Bagaimana menjaga diri kita, gitu. Jadi jangan ketika kayak kemarin dulu bucin sekarang benci, dulu ya bucin sekarang benci, tapi kita masih tetap bisa menjaga emosional kita, bagaimana kita bersikap lebih, karena kalau orang sudah memutuskan pacaran berarti dia dewasa ya. Harusnya nah, tapi sekarang anak SD juga pacaran. Oke, siap. Mungkin tadi daripada kita ngobrol langsung, mungkin lebih baik kita langsung masuk ke materi di malam hari. Tapi Rio ingatkan dulu bagi sahabat yang mau bergabung, silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat sepanjang obrolan kami. Dan langsung saja kita pada sesi yang pertama. Silakan Pastor Simeon. Ya, sahabat Surya Kebenaran, langsung masuk ke dalam topik kita ini ya. I can't live without you. Nah, kenapa kok ada orang yang bisa mengatakan ini ya? Karena menurut saya terlalu sedang mabuk asmara. Namanya orang mabuk itu kan ya tidak sadar gitu kan, tidak sadar dengan betul gitu. Sehingga mereka rasa-rasanya itu nggak bisa hidup tanpa dia. Tapi kalau saya pikir, loh, kamu kenal sama dia berapa lama gitu? Dari kecil kan tidak juga gitu kan. Paling kenal ya sejak ya berapa bulan belakangan kan gitu. Tapi bisa sampai bilang akan live without you. Lah dulu tanpa dia juga hidup aja tuh gitu kan. Kenapa sekarang begitu gitu kan? Ya. Nah, dan ini juga termasuk kalimat yang membahayakan gitu. Karena apa? Yang ketika ini diucapkan terus itu akan menjadi realita dalam pikiran mereka begitu. Sehingga ya kalau orang merasa kan dia pertama kali merasa waduh dia tuh kan kayak everything gitu kan, terus kayaknya aku tuh nggak bisa hidup sama dia tanpa dia gitu, maksudnya nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi apa yang membuat dia akhirnya terucap ini I can't live without you gitu kan, dan itu akan kayak terngiang-ngiang, apalagi mungkin sering diucapkan gitu kan. Nah, itu akan dari realita dalam pikirannya, sehingga dampaknya apa? Dampaknya ini satu, akhirnya kalau putus nih, misalkan nih ya putus nih, akan berdampak pada semangat hidup yang bersangkutan. Karena apa? Dianggapnya aduh, untuk apa saya hidup gitu tanpa dia? Wah, terus lebih baik aku mati. Ya, terus akhirnya kenapa banyak orang mungkin ini terdengar klise, terdengar Simeon ini sedang terlalu melebih-lebihkan gitu, hiperbola. Tetapi kenyataan ada yang terjadi seperti ini gitu. Kenapa? Saya pernah membaca ada berita kenapa diputus sama pacar, terus dia memilih bunuh diri. Kenapa gitu? Ini bisa salah satunya dampaknya dari sini gitu lah. Dia merasa aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu, nggak bisa hidup tanpa dia, sehingga kalau dia udah mutusin aku, so nggak ada lagi orang yang mau mengasihi aku gitu, merasakan begitu. Sehingga secara tidak sadar bahwa orang yang bersangkutan ini menggantungkan hidupnya pada manusia. Nah, ini ujung-ujungnya apa? Dosa gitu. Kalau menggantungkan hidup pada manusia, orang firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Iya kan? Jadi janganlah, kita tidak perlu, ya kita mau gombali oke lah, cuman milih kalimat yang baik gitu loh, ya. Tidak perlu yang berlebihan seperti ini gitu. Itu ya. Lalu yang kedua, ini berpotensi menjadi toxic relationship. Kok bisa? Iya, karena kalau cowoknya tidak baik, maka si cewek ini akan jadi bulan-bulanan gitu sama si cowok, akan dimanfaatkan habis-habisan, akan dibuat ya ini. Karena apa? Si cewek ini merasa tidak bisa hidup tanpa dia, gitu. Nah, saya pernah membaca juga nih, ngomong-ngomong tidak bisa hidup tanpa orang. Saya pernah membaca, kalau mau pilih pasangan, ya pilihlah yang kamu merasa kamu nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Saya bilang salah. Pilihlah pasangan yang kamu merasa kamu bisa hidup bersama dengan dia, hidup dengan baik tentu saja ya, gitulah. Kalau kamu merasa kamu sama dia nggak bisa hidup dengan baik, buat apa dipilih, gitulah. Jadi fokusnya ya, perhatikan anak muda. Saya ulangi, ada perkataan, mungkin saudara pernah mendengar atau membaca kalimat ini. Kira-kira bunyinya seperti ini. Saya ulangi. Pilihlah pasangan yang kamu merasa atau kamu pikir kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Saya katakan salah besar. Salah. Kenapa? Ya itu tadi saya sudah uraikan, bahwa nanti kita akhirnya bisa jadi mengandalkan manusia kan. Pilihlah pasangan yang kamu merasa kamu bisa hidup dengan baik dan benar bersama dengan dia. Gitulah. Kalau kamu merasa wah ini ya karena apa, nantinya kan kalian akan jadi satu gitu setiap hari. Nah, kalau kamu merasa bahwa memilih pasangan dengan perasaan atau pikiran bahwa bagaimana memilih orang yang kamu kayaknya nggak bisa hidup kalau tanpa dia, itu fokusnya adalah kepada dia gitu, bukan kepada rencana Tuhan yang ingin Tuhan terjadi atas kehidupan kalian gitu. Fokusnya pada orang akhirnya gitu kan. Itu salah, itu sudah gitulah. Dan kalau terjadi sesuatu, misalkan orang itu dipanggil Tuhan duluan, meninggal, sakit apa gitu, itu kamu nggak ada kekuatan gitu. Kenapa? Kamu memberikan kekuatanmu pada orang itu gitu. Kunci kekuatan pada di orang itu. Kalau orang itu pergi meninggalkan kamu, bubar kamu sudah. So, tetaplah serahkan kunci kekuatan pada Tuhan. Firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Elohim, mengandalkan Yahweh, gitu loh. So, hati-hati ya, anak-anak muda nih harus lebih cerdas lagi nih dalam jatuh cinta nih, ya kan? Sehingga kita ngerti gitu bagaimana yang baik gitu. Ya, saya nggak anti dengan jatuh cinta, saya juga jatuh cinta begitu. Itu wajar, cuman kita harus memanage itu dengan baik. Jatuh cinta boleh, bodoh jangan. Gitu loh ya. Jadi itu ya, pilihlah pasangan yang kamu pikir kamu bisa hidup bersama dengan dia, karena kalian nantinya akan jadi satu gitu. Lalu yang selanjutnya, berpotensi jadi toxic relationship ya, bisa dikendalikan ya, karena kita menggantungkan hidup kita seolah-olah ya sama orang itu gitu. Itu salah sangat. Yang ketiga akan jadi bucin gitu. Nah, kalau udah bucin gini nih ya sudahlah. Kalau dapat cowok baik-baik itu mungkin aman lah. Tapi kalau jadi dapat cowok yang kurang baik, wah bahaya. Atau mungkin dapat cewek yang kurang baik, sama saja. Ada loh cowok yang polos, yang mungkin baru pertama kali pacaran ya, terlalu idealis ya kan, dapatnya cewek yang berpengalaman gitu, mungkin udah pacarnya udah berapa gitu kan. Akhirnya si cewek, ini kayaknya cowok bisa gue mainin nih, ya udah. Aduh. Jadi ini saat ngomong tidak menutup kemungkinan
bagi yang cowok juga gitu ya. Jadi mari kita sama-sama lebih cerdas lagi ketika kita mencinta. Seperti itu. Jadi seharusnya bagaimana? Ya harusnya kalau mau ngomong I can't live without you, you-nya itu bukan you manusia, tetapi Bapak Yahweh. Katakan itu kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, I cannot live without you. Gitu. Bukan kepada manusia. Kenapa? Bapak Yahweh adalah sumber segalanya bagi kita. Amin. Sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sukacita dan yang lain. Semuanya. Jadi biarlah kita kembalikan fokus kita tetap kepada Tuhan. Sejatuh cinta apapun kalian, tetap fokusmu harus kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan ingin supaya kita ini di dalam kehidupan kita ini rencananya itu terjadi, gitu loh. Amin. Kita diciptakan dengan sebuah rencana. Di dalam Efesus 2 ayat 10 kata bahwa kita ini adalah hasil karyanya, diciptakan dalam Mashiach untuk perbuatan baik yang sudah Elohim persiapkan sebelumnya. Sudah disiapin loh. Jadi artinya setiap kehidupan kita ini ada rencana yang luar biasa. Gitu. Ya kan? Ya. Jadi lebih cerdas lagi dan tetap fokus hidup kita kepada Bapa Yahweh. Amin. Itu saja mungkin untuk session pertama. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan di dalam sesi yang pertama. Dan kami juga sudah membuka atensi untuk sahabat yang mau bergabung, silakan di malam hari ini di 08166554532. Nanti kami akan kembali lagi ke ruang dengar sahabat selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran. Sahabat ini berkati di 107.8 masih bersama dengan kami dalam program Refleksi bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Sahabatku yang diberkati, kita membahas tentang I Can't Live Without You. Waduh, ini seperti judul lagu ini ya sahabatku. Tapi sangat sering ditemukan di kalangan anak muda zaman now nih sahabatku, bagaimana kata ini. Oleh karena itu kita langsung saja masuk ya Pastor untuk pertanyaan. Bagi yang mau bergabung silakan di 08166554532. Baik, pertanyaan malam hari ini pertama datang dari Dr. Ayu yang sudah bergabung. Selamat bergabung Dr. Ayu. Shalom Pastor Simeon. Waalaikumsalam Dr. Ayu. Apa kabar? Haleluya, kabarnya baik. Dr. Ayu, gimana kabarnya? Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dan sukses atas acara Sarasehan ke-6 GPF Indonesia tahun 2023. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Dan selamat malam Kak Aryo. Baik, selamat pagi Dr. Ayu dan sahabat Radio Surya Kebenaran. Kiranya dalam kesehatan dan dalam kasih Tuhan Yahweh. Pertanyaan saya hari ini mungkin sedikit beragam. Yang pertama, pertanyaan dari Dr. Pastor Simeon, bagaimana cara mengatasi rasa kecewa agar tetap menjadi positif? Ya, mengatasi rasa kecewa supaya menjadi positif. Kecewa terhadap siapa dulu nih? Terhadap manusia, terhadap orang. Ya, menurut saya kita perlu menyadari bahwa kita pun juga mungkin pernah mengecewakan orang gitu ya. Jadi harapan kecewa ini kan harapan tidak sesuai. Realita tidak sesuai dengan harapan kita, jadi kecewa kan gitu ya. Kita harapkan begini, ternyata ya begitu ya. Ya itu namanya manusia, memang wajar bisa mengecewakan kita. Mungkin ya mungkin membuat diri menyadari bahwa ya kita juga pernah ngecewain orang sih. Jadi ya sudahlah, kita berusaha untuk move on gitu. Jangan terlalu berlarut-larut gitu. Memang mengecewakan itu, kita dikecewakan itu rasanya gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, jadi pelajaran bagi kita supaya tidak terlalu banyak berharap pada manusia begitu. Tapi biarlah kita banyak berharap kepada Tuhan gitu, yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya, kenapa ada orang yang merasa Tuhan mengecewakan? Karena dia merasa bahwa Tuhan mengecewakan, padahal Tuhan sebetulnya tidak pernah mengecewakan kita gitu. Ya, dan kecewa dengan keadaan mungkin
Kalau kecewa dengan keadaan, ya mungkin kita bisa salah perhitungan. Ya, kita ambil hikmahnya saja. Yakini bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu yang seringkali saya pegang, bahwa katakanlah sebuah kesalahan yang kita buat, artinya bukan kesalahan yang disengaja ya. Artinya, loh ternyata kok jadi gini ya. Ya itu pun kita yakin bahwa Tuhan sanggup menjadikannya jadi baik gitu. Indah gitu. Jadi indah. Meskipun menurut kita, loh sebetulnya nggak seperti ini yang saya harapkan, tapi percayalah, kalau kita punya belief bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Maka ya yang menurut kita awalnya itu kayaknya sebuah kesalahan dan tidak seperti yang kita harapkan, yakinlah pasti suatu saat kita akan mendapati bahwa ternyata baik juga ini kita. Jadi akhirnya tidak ada sesuatu yang sangat mengecewakan kita lah. Mungkin kalau kecewa sebentar, tapi kita ingat lagi, oh semuanya mendatangkan kebaikan, ya sudahlah. Ya udah, berarti pasti akan ada kebaikan di sana gitu, yang akan kita dapatkan. Jadi itu kalau saya meminimalisir rasa kecewa itu akhirnya menjadi positif. Iya. Jadi tidak negatif ya. Jadi kitanya tidak menjadi negatif, orang lain pun tidak menjadi negatif di pandangan kita. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Pastor. Dan itulah Dokter Ayu untuk jawaban pertama, dan kita masuk ke pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Kisah sahabat saya Roberta yang menangis pada suatu malam karena cowoknya selingkuh nih. Berawal dari direct message ya, DM sosial media. Padahal menurut saya tidak ada persentuhan atau kontak fisik. Ya. Kenapa hanya masalah pesan DM dia menangis? Sedangkan wanita yang berkiriman DM bersama Scott pacarnya berada di UK. Sedangkan kami pada saat itu di Boston, USA. Nah, pertanyaan saya begini Pastor, dari hasil pemikiran saya, gara-gara media sosial jadi selingkuh. Apa betul pemicunya media sosial? Apa betul pula manusia berselingkuh karena kita memang tidak bisa hidup secara monogami? Ya. Nah. Pertanyaan yang bagus Dokter Ayu. Jadi menurut saya perselingkuhan itu tidak harus ada sentuhan, tidak harus ada pertemuan gitu, ataupun kontak fisik gitu. Ketika perkataan-perkataan yang sudah menjurus ke hal romantisme atau melibatkan perasaan kita itu kepada orang lain via DM sekalipun, itu sudah termasuk selingkuh gitu. Artinya mulai mendua. Ya, mendua teman 3, teman 4 dan seterusnya. Ya. Iya. Itu sudah selingkuh gitu. Memang belum secara fisik, belum. Dan itu ketika dipupuk terus sekali waktu akan berbuah secara fisik seperti itu. Jadi perselingkuhan ini bisa mulai dari hati gitu. Dari hatinya sudah mulai condong ke wanita atau ke cowok lain, itu sudah selingkuh gitu. Apalagi sudah mulai DM-an, sudah mulai perhatian, itu sudah selingkuh menurut saya gitu ya. Jadi dasarnya ayat mana? Dari Yesua bilang, ketika kamu melihat wanita dan menginginkannya, kamu udah berdosa gitu, berzina dengan dia. Artinya itu masih dalam pikiran loh gitu, sudah masih dalam pikiran, belum secara fisik gitu. Jadi standarnya itu lebih tinggi gitu. Itu satu tentang perselingkuhan. Dan apakah karena medsos? Menurut saya bukan karena medsos. Medsos ini hanya sekedar atau sebagai perantara atau alat gitu, menghubungkan gitu. Penyebabnya apa? CLBK, cinta lama yang belum kelar, belum selesai. Artinya masih belum move on, belum betul-betul selesai gitu. Jadi masih ada masa lalu teringat, wah
pacaran, putusnya bukan karena sesuatu yang memang bikin jengkel, tapi putusnya karena ya mau gimana lagi, karena mungkin orang tua tidak setuju atau tiba-tiba hilang kontak atau apalah, yang banyak hal yang bisa menyebabkan hal itu. Yang jelas CLBK, cinta lama bukan bersemi kembali, cinta lama belum kelar, akhirnya bersemi kembali gitu. Nah, ini yang menyebabkan. Oleh karena itu saya katakan harus segera move on. Ada yang bilang cinta itu tidak harus memiliki, ini yang salah. Seringkali kan quotes ini kan yang dijadikan pedoman bagi orang-orang yang tidak bisa tidak bisa memiliki yang dicintainya gitu. Karena katanya cinta itu tidak harus memiliki. Saya bilang salah. Kalau kamu mau mencintai, kamu harus memiliki. Kalau tidak bisa memiliki, jangan mencintai. Berhentilah mencintai, begitu. Kalau tidak bisa memilikinya, berhentilah untuk mencintainya. Karena secara pikiran bawah sadar, cinta itu adalah sebuah keputusan kita, bukan hanya sekedar perasaan, tapi keputusan. Kenapa? Karena di firman Tuhan katakan kasihilah Yahweh Elohim, ya kan? Kasihilah itu sebuah perintah. Kalau sebuah perasaan, katanya hati tidak bisa dipaksa, ya kan? Tapi Tuhan katakan kasihilah, artinya sebuah perintah. Itu artinya sebuah keputusan. Ada keputusan untuk kita mengasihi. Jadi di dalam level pikiran bawah sadar itu, mengasihi atau mencintai itu adalah keputusan. Karena terjadinya sangat cepat sekali sehingga orang tidak sadar, sehingga berpikir bahwa aku mencintai dia. Kenapa ya? Ya nggak tahu. Sejak kapan? Ya nggak tahu. Karena apa? Itu sangat halus sekali dan terjadi sangat cepat sekali di pikiran bawah sadar. Kalau kita tidak menyadari itu, tidak aware, kita akan berpikir seperti itu. Banyak anak muda yang berpikir bahwa cinta ini perasaan. Munculnya apa? Nggak tahu perasaan. Tapi kalau saya perhatikan, cinta, baik cinta benci, itu adalah keputusan. Begitu kita memutuskan yes untuk cinta atau untuk mencintai, untuk benci, maka itu mulai growing jadi perasaan, dan itu semakin kuat. Jadi seperti itu. Penyebab selingkuh CLBK. Ya, jadi bukan karena medsos. Medsos itu hanya sekedar penghubung. Ya, jadi sebetulnya masih ada tuh. Nah, begitu terhubung oleh medsos, gitu langsung. Wah, karena ini cinta belum kelar nih, akhirnya dia mulai teringat lagi masa lalu, dan akhirnya bertumbuh gitu, dan kontak-kontakan lah mereka, begitu. Terjadinya seperti itu kalau dari kacamata saya, dari analisis saya seperti itu. Nah, apa tanpa medsos bisa gitu, nggak sengaja ketemu di mana gitu kan, itu bisa lah. Apakah betul manusia berselingkuh karena memang tidak bisa hidup secara monogami? Bisa, seharusnya bisa, karena Tuhan menciptakan manusia awalnya itu memang monogami gitu. Dan Tuhan kan tidak menciptakan Adam, Hawa, lalu dengan Miriam pada waktu yang bersamaan supaya Adam bisa punya dua istri, kan tidak. Hanya satu laki-laki dan satu perempuan. Gitu. Jadi ya desain awal itu adalah monogami. Gitu. Jadi kita bisa. Iya, dan heteroseksual. Bukan homoseksual. Ya. Jadi desain awal itu. Jadi gitu, kembali pada desain awal ya. Yes. Gitu. Factory reset. Kalau di HP. Balik ke pengaturan pabrik. Iya. Jadi itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau mungkin belum, ini bisa tanyakan lagi, enggak apa-apa. Ya baik, terima kasih Pastor ya. Kalau error ya balik ke pengaturan pabrik nih. Kalau HP ya. Ya, terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3 dari Dokter Ayu. Kunci utama mencintai diri sendiri harus diawali dari apa, Pastor? Karena kasus patah hati, bahkan sampai pacaran yang berulang-ulang, bahkan sampai kecelakaan dan pernikahan dini, saya rasa karena pribadi tersebut tidak mencintai dirinya sendiri. Ya, kunci utama adalah kita bisa
merasakan kasih Tuhan ya. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, sadar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, maka kita akan mengasihi diri kita. Kenapa ada orang tidak bisa mencintai diri sendiri? Karena dia tidak sadar atau mungkin lupa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi dia, sehingga dia merasa aku gak layak. Dia tidak mencintai diri sendiri. Akhirnya dia mencari cinta yang fana dari manusia. Ketemunya sama yang brengsek sekali. Aduh, jadilah gitu. Ya itu tadi katakan kecelakaan lah, pernikahan dini lah, apalah, jadi hubungan yang toksik dan sebagainya. Itu yang akhirnya terjadi. Kenapa dia mencari? Dan mungkin sama-sama yang cowok juga sama-sama mencari haus kasih sayang. Bayangkan itu sama-sama orang haus, ketemu. Yang satu berharap bisa mendapatkan, si A bisa mendapatkan sesuatu dari si B berharap bisa mendapatkan sesuatu dari si A. Mereka padahal sama-sama haus, sama-sama nggak punya. Bagaimana jadinya? Kacau tuh. Makanya hubungan akhirnya jadi saling menuntut, gitu kan? Saling menuntut, bukan saling memberi, tapi saling menuntut. Mungkin awalnya ya ini memberikan, merasakan ada yang mengasihi gitu. Tapi itu sebetulnya mengasihi yang semu gitu. Mengasihi kenapa? Cinta kenapa gitu kan? Cinta dia kenapa? Mau pacaran dia kenapa? Karena kadang-kala kalau saling menuntut haus itu kan karena butuh perhatian. Hanya diperhatikan sedikit, bilang saya pulang dulu ya, hati-hati ya, itu aja langsung dia perhatian loh, bilang hati-hati, padahal kan itu ya umum kan. Gitu. Itu yang orang jadi apa sedikit sudah merasa gitu lah. Nah itu karena haus. Nah bagaimana supaya bisa ini ya, merasakan dulu kasih Tuhan. Inilah jahatnya setan. Bagaimana setan membuat gambaran Tuhan, kasih Bapa itu rusak, sehingga manusia tidak ngerti lagi bagaimana Sang Bapa itu mengasihi. Dia dengan merusak rumah tangga, merusak hubungan antara suami dengan istri, merusak hubungan antara orang tua dengan anak, sehingga anak tidak mendapati lagi figur Bapa di sana. Padahal orang tua, ayah, Bapak itu sebagai perwakilan, perwujudan secara lahiriah figur Bapa surgawi kita. Nah ini jahatnya setan. Dia mulai merusak dari rumah tangga dengan perselingkuhan, dengan ini CLBK itulah, dari situlah itu menggerogoti. Kalau ini tidak dibereskan itu bahaya. Jadi bom waktu yang kita nggak ngerti meledak kapan gitu. Ini bahaya sekali kalau tidak dibereskan. Maka harus betul-betul dibereskan, harus betul-betul move on, baik karena CLBK maupun move on dari rasa benci masa lalu gitu. Itu betul-betul harus dibereskan. Nah, ketika seorang anak tidak bisa melihat, merasakan figur Bapa, figur dari orang tua, kasih sayang dari orang tua, apalagi mereka mungkin lahir tidak diinginkan, mungkin orang tua pengen laki, lahirnya perempuan, ingin perempuan, lahirnya laki, begitu. Itu merusak gitu. Dan haus kasih sayang. Dan saya perhatikan terutama yang wanita itu sangat mudah sekali jatuh cinta. Kalau mereka tidak mendapati figur Bapak di sana, figur seorang ayah, mungkin ayahnya mengecewakan, ayah kasar dan sebagainya, itu begitu dampaknya wah rentetannya jauh sekali, jadi kayak efek domino begitu. Sehingga mereka ketika ketemu dengan orang yang tidak baik, waduh ya udah kacau lah jadinya. Tapi begitu mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kasih Bapa surgawi, itu langsung hati luka batin yang lama itu bisa disembuhkan. Itu ketika mereka betul-betul mengalami sendiri kasih Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka
saya seringkali mendorong jemaat untuk alami sendiri kasih Tuhan, alami sendiri pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Ketika seseorang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya akan berubah, pasti itu. Hidupnya akan berubah, pasti, saya jamin. Ketika betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidup seseorang akan berubah. Yes. Karena Tuhan itu sumber segalanya. Amin. Ya, maka saya dorong sekali lagi, ini semua jemaat yang mungkin yang mendengarkan, milikilah kerinduan, terus minta sama Tuhan untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, karena itu kunci. Sehingga kita tidak secara iman pun tidak akan mudah digoyah gitu. Dibilang, mana katanya Tuhan pun baik, kamu dari dulu jomblo aja, tidak ada yang sama kamu, ya kan? Bingung. Kok mudah, dengan mudahnya gitu. Jangan sampai lah, ya. So, biarlah kita bersama-sama betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita mengalami kasih Tuhan. Amin. Kita betul-betul mengalami, orang bilang, realita kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang seharusnya umat Tuhan alami gitu. Ya, jadi itu yang menurut saya, ketika dia sudah mengalami kasih Tuhan, dia akan bisa mencintai diri sendiri dan bisa mencintai orang lain. Yes. Ya, nah pengalaman pribadi dengan Tuhan itu bagaimana? Ya, apa yang saudara baca di dalam firman Tuhan, saudara alami, saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, itu yang akan membuat orang berubah. Maka saya berani katakan, kalau orang katanya sering berdoa tetapi tidak ada perubahan hidup, berarti ngapusi, bohong. Berdoanya hanya sekedar ritual, tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Ketika orang punya hubungan dengan Tuhan, pasti akan perubahan ada, pasti kok. Orang firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apalagi kalau kita bergaul dengan yang baik, pasti akan tertular kok. Apalagi kita berhubungan dengan Sang Pencipta, maha segalanya, maha baik, pasti dong sifat-sifat yang baik akan mengalir ke kita gitu. Jadi saya berani katakan, kalau orang bilang kayaknya rajin berdoa tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, itu bohong. Berarti keintimannya itu dipertanyakan. Iya, berarti hanya sekedar legalistik, hanya memenuhi ritual yang tidak ada kehidupan roh di sana. Gitu. Mari sama-sama kita rindukan, termasuk yang ngomong ini, rindukan untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Gitu. Begitu Dr. Ayu, kalau seseorang mengalami cinta kasih dari Bapa Yahweh, dia akan bisa mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Oke, jadi segala sesuatu mencintai diri sendiri diawali bersama Tuhan. Nah, itu dia kuncinya ya. Terima kasih Pastor Simeon sudah menjawab, dan diakhiri oleh Dr. Ayu. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Pastor. Terima kasih untuk responnya yang baik. Elohim Yofarek Otka. Sama-sama Dr. Ayu, terima kasih pertanyaan yang luar biasa sehingga menambah wawasan bagi yang lain yang mendengarkan. Ini melengkapi materi kita juga di malam hari betul ini. Sekali. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Pastor Simeon di studio, masih ada penanya lagi, tapi kita break sejenak ya. Boleh. Kita dengarkan dulu lagu. Oleh karena itu sahabat yang diberkati, jangan kemana-mana, tetap di 107.8 Bapak Yahweh memberkati. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini selamat bergabung bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di 107.8 dan juga di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box Online. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan Pastor Simeon di malam hari ini. Kita dengan obrolan di malam ini ya tentang I Can't Live Without You. Oke. Kalau tadi Pastor kita sudah dari penanya kita ada Dr. Ayu dengan 3 pertanyaan. Sekarang ada pertanyaan lagi nih Pastor di malam hari ini dari No Name. Ya. Ini dari No Name ya.
Terima kasih sudah bergabung. Langsung saja akan saya bacakan. Shalom alaika Kakak Rio yang baik hati dan Pastor Simeon yang tidak sombong. Haleluya. Yang selalu dalam berkat Bapak Yahweh dan menjadi berkat bagi kami semua, khususnya aku yang lagi rada alay. Hashtag pengaruh obat. Wah, dia lagi ngobat nih. Lagi ngobat ya. Masih lagi berobat ya, bukan obat yang lain nih. Mau nanya dan sharing dikit ya katanya. Ya. Nah, jujur Li, waduh ini anak alay betul nih, jujur Li ya. Aku belum pernah sebucin itu sama cowok sampai bilang I can't live without you, karena seumur hidup baru 3 kali pacaran. Tapi selalu aku yang memutuskan mengakhiri hubungan. Tapi mantan aku yang terakhir tuh sesudah aku putusin dia ngutuki aku. Katanya kalau nggak sama dia nggak bakalan ada cowok yang mau jadi pasangan aku. Dan dia bilang kalau aku nikahnya nggak sama dia, maka aku nggak bakal nikah dengan siapapun. Dan kata-kata itu sempat mengintimidasi aku sampai ke bawah mimpi. Padahal aku mutusinya baik-baik loh, dan juga udah minta maaf, tapi dia nggak mau maafin kalau nggak balikan. Itu baru kejadian bulan Desember kemarin. Dan sekarang aku udah blokir semua kontaknya. Tapi kata-kata buruknya ke aku itu masih ke bawah mimpi, dan makin hari makin mimpiin hal-hal lain yang gak kalah buruknya. Jadi piye sih? Dia yang bucin tapi kok aku yang stres ya Pastor? Mohon maaf. Boleh, silakan Pastor. Ya itu saya juga kurang tahu kenapa dia yang bucin, kamu yang stres. Karena ngobat nih. Enggak bercanda ya. Ya mungkin kamu juga masih CLBK nih, belum kelar gitu. Meskipun kamu yang mutusin gitu kan, jadi harus betul-betul move on gitu. Bisa juga satu itu, yang kedua itu kalimatnya dia betul-betul mengintimidasi kamu, ngomong dengan nada, dengan ekspresi, dan mungkin yang dengan intimidasi, dan sehingga itu betul-betul mantep di pikiran kamu gitu. Dan ini yang perlu kita bereskan gitu, supaya ini kalau enggak ini bisa jadi belief yang jelek gitu loh. Kata-kata kutuk itu itu kalau nggak dilepaskan ya akan terngiang-ngiang terus gitu ya. Nah, apalagi sampai mimpi buruk, sampai terbawa mimpi itu betul-betul mantep. Itu ibarat langsung menghujam ke hujam jantung. Lagunya Tompi ya. Itu ya, itu sih analisa saya. Kalau ditanyain kenapa dia yang bucin kamu jadi stres, ya itu analisa saya seperti itu. Oke, butuh dilepaskan ya. Nah, harus dibutuh pentahiran ya. Yes. Ditahir butuh pentahiran ya di Sungai Yordan. Enggak, ini kita bercanda ya buat No Name. Terima kasih sudah bergabung. Dan ini masih dari No Name, Pastor. Terus ada pertanyaan lagi. Kalau I can live without you-nya itu bukan sama pacar tapi sama mama, gimana mengatasinya? Karena sering banget takut kalau suatu saat ditinggal mama. Kayak benar-benar gak bisa bayangan hidup ke depan kalau gak ada mama, karena saking dekatnya sama mama gitu. Ya, saya bisa menyadari, bisa memaklumi hal seperti ini. Cuman kita perlu realistis ya. Kita tahu bahwa orang tua tidak akan hidup selamanya gitu, dan kita harus bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kemelekatan secara emosional juga artinya ya kita sayang sama mereka gitu ya, tapi kita harus siap gitu, harus siap untuk bisa kalau suatu saat mereka dipanggil Tuhan dulu gitu. Kan rata-rata biasanya kan orang tua dulu, begitu kan, karena usia biasanya. Tapi maka kita harus belajar siap gitu. Maka orang tua pun dalam mendidik anak itu seharusnya membuat anak ini bisa mandiri. Kalau apa-apa orang tua turun tangan, itu
tidak membuat anak menjadi mandiri, sehingga mereka tergantung terus sama kita, jadi orang tua. Jadi maka mereka nggak akan bisa dewasa lah. Nanti kalau terus kita pulang duluan, mereka terus piye gitu loh. Padahal mereka harus hidup, harus move on, mau nggak mau, bisa nggak bisa, suka nggak suka, mau nggak mau, harus move on. Itu yang kita perlu pikirkan. Jadi kita mendidik anak itu untuk apa? Untuk supaya dia bisa mandiri gitu. Tapi tetap sayang sama kita gitu kan. Tapi bukan berarti kita membuat dia tergantung sama kita. Itu yang nggak baik ya. Tidak membuat orang dewasa. Nah, bagaimana supaya kita ini ya bilang sekarang diganti you-nya you Bapak Yahweh begitu. Dan kita harus mulai siap, bukan mengharapkan mereka meninggal, tidak, tetapi kita harus prepare mumpung mereka masih ada. Kita harus bisa secara emosional bisa atau secara ketergantungannya itu bisa mandiri, kita disiapkan mumpung masih ada. Kalau mereka sudah nggak ada, baru ini telat menurut saya. Itu akan jauh lebih berat. Nah, kalau mereka masih ada, kita kalau belajar kenapa jatuh kan masih ada mereka yang bantuin gitu loh. Jadi lebih baik gitu daripada sudah nggak ada kita baru mau nggak mau, oke, saya harus ini. Itu akan, ya bisa sih, bisa, tapi itu akan sangat berat gitu. Meskipun pada akhirnya juga tetap saja kita harus suatu saat someday mengalami hal itu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, suka nggak suka, harus. Kenapa? Ya realistis gitu. Tapi ketahuilah bahwa ketika orang tua kita sudah kenal Bapak Yahweh, sudah ini, itu kematian bukan sesuatu yang menyedihkan seperti orang-orang pada umumnya. Ya kita sedih karena ditinggal, kita nggak akan bisa komunikasi lagi secara fisik. Tetapi kita menyadari bahwa mereka pindah ke alam yang lebih baik gitu. Mereka tidak lagi mengalami kesulitan, kesakitan, pergumulan yang mereka alami selama di bumi. Begitu. Jujur saja, waktu itu ngedrop habis operasi jantung itu, saya ketar-ketir. Saya jujur saja, saya ngomong sama Tuhan, aku belum siap loh. itu ini gitu. Memang membuat satu hal yang boleh saya katakan itu kejadian yang traumatis juga gitu buat saya. Itu dengar waktu itu Didi ngedrop itu langsung saya maglek, aduh Tuhan, yang itu nggak kepikir oleh saya gitu. Tapi maksudnya ya kita semua namanya anak ya, orang tua kenapa ya kita pasti mikir itu, kita pasti kepikiran dan bagaimana lah. Tapi kita mau nggak mau harus realistis sih gitu, harus realistis, dan kita harus mulai menyadari hal ini begitu. Kita harus bisa mandiri, bisa ini, karena kalau terlalu tergantung itu nanti kita hidupnya ya repot ya, karena yang jadi pegangan nggak ada. Terus bagaimana kalau kita nggak mau, kita harus mau, dan suka tidak suka harus suka, bisa tidak bisa harus bisa gitu. Jadi ini yang juga jadi pandangan saya untuk tema ini. Karena kalau kita nantinya misalkan ditinggal mati sama pasangan atau orang yang kita kasih, hidup kita ini harus terus move on gitu. Realistis aja sih. Dan mereka tetap akan ada di dalam hati dan pikiran kita. Betul. Tapi artinya kita tidak berhenti, tidak stuck di dalam kondisi kesedihan itu gitu. Kita harus tetap hidup yang berkarya bagi Tuhan, meneruskan, mungkin kalau ada visi misinya kita bisa teruskan seperti itu. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Ya you-nya digantilah sekarang, you-nya kepada Tuhan ya, karena dialah sumber
segala sesuatunya, sumber kekuatan kita, damai sejahtera kita, dan seterusnya. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pastor. Dan dari Nonem diakhiri itu saja pertanyaan saya. Atau udah Kakak Santorio Santorio dan Pastor Simeon. Bapak Yahweh memberkati sama-sama dalam segala hal. Amin, haleluya. Ya, terima kasih Nonem yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan Pastor. Untuk sesi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, bila kita kembali untuk fokus hidup kita kepada Tuhan, ya, bila you-nya kita ini you kepada Bapak Yahweh. I cannot live without you, Bapak Yahweh, gitu. Dan sehingga kita bergantung kepada Bapak Yahweh, dan itu yang Tuhan senangi malah, gitu. Kalau kita mendidik anak, memang supaya anak ini tidak lagi bergantung sama kita, tapi secara rohani kita harus bergantung sama Tuhan terus, gitu. Tidak mengandalkan kekuatan kita. Memang kita harus mengupgrade diri. Kita harus membuat diri kita ini terus berkembang, punya keterampilan apa supaya bisa berdikari lah, gitu. Betul, yes. Tetapi jangan sampai kita mengandalkan itu. Ya, Tuhan bilang terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bila kita mengandalkan Tuhan, gitu, di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi kalau masih pacaran bilang I cannot live without you, nggak usah ngomong gitulah ya. Nggak usah. Oke, ini saya punya sedikit pertanyaan nih, Pastor. Ini saya ambil dari ada sebuah ayat, yaitu Roma 6 ayat 13. Di sana kan bilang begini, bahkan janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan. Sebaliknya serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai yang hidup dari antara orang mati, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Nah, jadi di sini kan diminta bahwa kita itu berserah diri. Nah, serahkanlah dirimu. Nah, tapi kan kalau kita berserah diri itu berarti kita mengalah dan tunduk. Kita berserah nih, berarti kita mengalah dan tunduk. Nah, tapi konsep ini secara pasangan, akhirnya karena tadi akan live without you, akhirnya mengalah dan tunduk sama pasangan. Nah, sedangkan terus disangkut pautkan di bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi maksudnya gini, kalau sudah mengalah dan tunduk sama pasangan itu seperti mengasihi diri sendiri. Atau juga karena kan firman bilang kita harus tunduk sama pasangan. Akhirnya akan live without you itu mulai dihubung-hubungkan dengan firman. Nah, ini bagaimana ini Pastor, kamu menurut Pastor Simeon? Kalau menurut saya itu salah dalam memaknai firman. Ya, kita tunduk sama pasangan ini dalam konteks apa dulu ya, Kalau masih pacaran nanti dulu. Tapi kalau yang bucin ini loh, mengalah dan tunduk. Bucin ini. Ya, saya bilang jangan bucin. Makanya berkali-kali saya bilang kalau masih pacaran biasa aja, nggak usah yang nemen-nemen lah, biasa aja, gitu. Ya cinta. Ya, Pastor. Ya. Kalau pas aku ketemu orang terus tiba-tiba misalnya antara cewek dan cowok, ada yang ceweknya tiba-tiba kayak gertak-gertak bentak-bentak cowok, kamu tuh iya, gitu. Aku tuh kadang, kok bisa? Gimana tuh, Pastor? Ya, ini kita akan lihat. Masih pacaran saja yang cewek sudah berani begitu, apalagi nanti kalau sudah menikah, gitu kan? Nah, jadi mengasihi itu bukan berarti terus jadi selalu mengalah dan tunduk. Tapi bukan berarti kita terus mau menang-menangan sendiri. No, bukan begitu. Artinya begini, kalau kita mengasihi ya kita memperlakukan dengan sebagaimana wajarnya, selayaknya, gitu. Yang kalau firman Tuhan bilang kalau sudah menikah ya, hai istri tunduklah kepada suamimu, dan suami mengasihi istri, menghormati, kan gitu. Jadi saling lah, gitu, saling. Tetap memang secara hierarki di dalam keluarga itu kepalanya itu suami, gitu kan. Mungkin tapi suami saya lebih ini dari saya, lebih lembut, lebih dia itu kurang taktok gitu loh, gitu. Jadi yang juga kepemimpinan itu justru yang cewek, gitu. Nah, disinilah harus
membuat si cowok itu berani ambil keputusan gitu. Latihan lah istilahnya gitu. Ya kamu kepalanya, ingetin aja tuh, kamu kepala loh gitu. Terus aku nurut aja kamu sama kamu loh. Kamu kadang-kadang ya harus ambil keputusan rek gitu. Jangan aku terus gitu loh. Jadi untuk supaya keluarga ini berfungsi gitu. Kalau keluarga ini fungsinya kebalik-balik, sudah itu nggak akan berjalan dengan baik gitu. Ya. Jadi tetaplah Tuhan sudah kasih hukum. Kalau hukum itu nggak disepakati, tidak dijalankan kebalik-balik, itu akan jadi tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi mengasihi ya memperlakukan sebagaimana selayaknya gitu. Jangan terlalu berlebihan juga gitu. Kalau segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik gitu. Orang kebanyakan makan manis juga nggak baik juga kan, gitu. Jadi yang sewajarnya, cinta boleh, cinta itu harus gitu kan. Cinta banget boleh, tetapi jangan keterlaluan gitu maksud saya. Apalagi masih pacaran. Gitu, bisa aja lah. Ya. Nah masalah tunduk itu ya itu akan sangat kompleks sekali ketika sudah berumah tangga gitu. Ya intinya kalau ambil keputusan menyangkut keluarga ya harus berdua lah ya. Seperti itu. Tunduknya seperti apa? Kadang kan ada yang kepihak uyah ya. Tunduk itu terus akhirnya misalkan suaminya nggak cinta Tuhan, si ceweknya itu cinta Tuhan, pengen pelayan gitu. Kamu harus tunduk loh sama suami misalkan bilang begitu. Ya repot juga gitu kan. Ini kompleks lah gitu. Itu sudah kompleks. Tapi intinya yang jelas kalau suami itu mengasihi Tuhan, tunduklah gitu ya. Tapi apakah tidak boleh membantah sama sekali? Menurut saya kalau ada perbedaan pendapat boleh-boleh saja disampaikan, tetapi kan nanti akhirnya keputusan bagaimana gitu. Bukan suami tidak semena-mena mentang-mentang ada perkataan, ada ayat istri harus tunduk terus suami semena-mena, ya nggak boleh juga gitu. Terus ada perkataan istri harus tunduk terus tunduk tanpa ada punya argumen, ya nggak boleh juga gitu. Jadi tepat ada porsinya lah gitu. Saya yakin maksud Rasul Paulus menuliskan itu juga bukan yang betul-betul yang ini loh, tunduk tanpa ada komunikasi, enggak juga gitu. Terus suami kepala istri, terus suami semena-mena kan tidak juga gitu. Bukan arti yang seperti itu gitu loh. Jadi yang wajar dan yang sehat saja. Ada satu perbedaan pendapat, komunikasikan dengan baik. Jadi seperti itu. Begitu mungkin Rio. Oke, jadi intinya ya, kalau ya tadi terima kasih Pastor, dan juga dari Roma 6 ayat 13 ini ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kita diciptakan untuk alat kebenaran bagi Tuhan. Jadi kalau kita bilang I can live without you kepada manusia, berarti itu kita yang harusnya kita gunakan diri kita, kepercayaan kita untuk yang benar kepada Tuhan, malah kita serahkan ke manusia. Nah itu yang salah ya Pastor. Nah sekarang bagaimana untuk menghilangkan, karena kalau I can live without you itu berarti di dalamnya ada ketakutan, ada keangkuhan, ada kebimbangan. Ada cara menghilangkannya seperti apa nih Pastor? Menghilangkannya ketakutan, keangkuhan, kebimbangan itu minta Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan ketertiban. Ya, jadi tetap kembali semua intinya adalah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dari dia, oleh dia, kepada dialah segala sesuatu. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya semuanya kita fokuskan, semua kembalikan ke Tuhan lah gitu. Jadi dalam berhubungan dengan lawan jenis pun kita juga tetap kembalikan kepada Tuhan. Kita milih pasangan yang juga bisa mendukung rencana Tuhan buat kehidupan kita. Makanya yang milih yang sevisi kalau yang cowok. Yang cewek juga kalau bisa yang sejalan, jangan visinya berbeda. Kalau visi berbeda susah tuh gitu, nggak akan bisa hidup dengan
benar gitu. Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini, ya repot gitu kan. Apalagi satu tidak cinta Tuhan, kenal Tuhan saja tidak, yang satu cinta Tuhan, ya repot. So seperti itu. Karena apa? Tuhan menghendaki supaya rencananya itu terjadi. Siap. Di dalam hidup kita. Siap. Gitu. Ya, jadi anak-anak muda nih ya, jangan asal karena dia sudah kamu sudah dibuat nyaman sama dia gitu, sehingga kamu tidak mikir. Banyak kebimbangan sih itu. Jadi kembali sama Tuhan ya. Yes. Yang itu basic banget kok, basic banget. Kalau kita betul-betul cinta Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, dan kita mau hidup menggenapi rencana Tuhan, maka kita juga dalam memilih pasangan hidup juga pasti konfirmasi dulu sama Tuhan. Tuhan boleh nggak nih, gitu kan? Kira-kira Tuhan merestui nggak, gitu. Bagaimana tahunya ya? Kalau kita hubungan sama Tuhan kan kita ngerti Tuhan ngomongnya bagaimana. Salah satunya ya, kalau saya bilang salah satunya, paling gampang banget, orang tua setuju. Salah satunya, bukan satu-satunya. Gitu. Baik, terima kasih Pastor. Dan ini masih ada lagi nih Pastor. Oke, ada sebuah perkataan yang begini. Kenapa sih kita manusia tetap bermasalah, tetap mengalami pencobaan, tidak mengalami kemajuan hidup? Nah, kenapa demikian? Itu karena dibilang bahwa kita itu sebagai manusia selalu mau ikut campur atau mencampuri pekerjaan Tuhan dalam diri kita. Nah, sedangkan ayat firman bilang kita diciptakan untuk perbuatan-perbuatan baik, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi bedanya kita ikut campur dengan pekerjaan Tuhan dalam diri kita dengan melakukan pekerjaan Tuhan, ini perbedaannya di mana nih? Ya, ini baik juga, pemahaman yang baik juga. Jadi seringkali kita mau ikut campur atau kita Tuhan sudah punya rencana nih ya. Yang pertama, kalau itu ikut campur itu Tuhan sudah punya rencana. Cuman kitanya yang kayak gini aja Tuhan, gini gitu. Jadi kita ada mau sendiri, kita masukkan ego kita di situ. Tapi kalau kita memenuhi kehendak Tuhan, maka kita nurut saja sama Tuhan gitu. Tuhan mau mengarahkan kita kemana, nurut saja. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Dan ada satu lagi yang mirip boleh dikatakan dengan hal ini, pemikiran ini, yaitu seringkali kita juga mengundang Tuhan untuk bisa mensukseskan rencana kita. Kenapa enggak kita yang masuk dalam rencana Tuhan gitu loh. Sukseskan rencana Tuhan gitu. Iya. Saya gini, ya tadi ya. Jadi kita ikut campur urusan Tuhan dengan melakukan pekerjaan Tuhan itu loh, Pastor. Itu konsep perbedaannya di mana gitu. Ya. Ada ego kita. Kalau kita mau ikut campur itu kita yang kayak ngatur Tuhan gitu. Tuhan punya rencana ini, tapi enggak lah, kayak si Yunus ya. Disuruh ke Tarsis, ke Niniwe malah ke Tarsis gitu kan. Itu dia ikut campur tuh. Dia enggak rela si penduduk Niniwe itu bertobat gitu. Kalau kita baca bener enggak? Iya. Mereka bertobat, Yunus malah sudahlah, lebih baik aku mati aja gitu. Lebih gitu. Ini satu kota bertobat ini. Gitu, bahkan hewan-hewannya suruh puasa begitu. Itu luar biasa itu puasa. Semua tanpa terkecuali gitu, nggak cuma manusia, semua hewan-hewannya buka puasa itu juga ini kan. Jadi itu kan pertobatan yang luar biasa gitu. Tapi si Yunus coba ikut campur gitu. Nah, tapi kalau menggenapi rencana Tuhan, akhirnya ya Yunus akhirnya kan nurut juga, karena kan sudah kecentok itu kan, dibuang ke laut, masuk perut ikan segala. Ya itulah. Nah, kalau menggenapi rencana Tuhan kita yang berpasrah, dan kita yang yang mencari tahu Tuhan itu maunya apa sih. Siap. Kita genapi seperti itu. Dan biasanya rencana Tuhan itu memakai talenta yang kita punya kok. Karena itu mungkin kalau saya lihat ya itu perlengkapan yang sudah Tuhan kasih gitu. Sehingga kita bisa berfungsi di situ. Itu rencana Tuhan. Gitu. Siap. Dan kita juga kalau berdoa seringkali kan kita minta supaya Tuhan ikut campur dalam rencana kita. Kenapa nggak kita aja yang masuk dalam rencana Tuhan gitu? Yes. Ya, bedanya ya, kalau kita minta Tuhan supaya kita punya rencana nih, sudah punya rencana nih, Tuhan yang tolong dibuat sukses nih gitu kan. Tanpa kita tanya
apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, daripada gitu mbok kita saja yang masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan, masukkan aku dalam rencanamu, buat aku peka akan rencanamu apa, buat supaya rencanamu terjadi dalam hidupku. Kan itu mungkin lebih baik ya gitu ya. Meskipun kita punya ada rencana, kita minta supaya Tuhan memberkati, itu baik juga gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau kita yang masuk dalam rencana Tuhan. Seperti itu. Oke. Siap, terima kasih Pastor. Ya, mungkin yang terakhir silakan Pastor Simeon. Ya, sebagai penutup ya, karena sudah waktunya yang harus ini dan tidak ada yang masuk lagi. Jadi saya mau katakan, biarlah hidup kita ini bergantung kepada Tuhan saja. Bukan kepada manusia. Yes. Jadi kita kembalikan fokus hidup kita itu kepada Tuhan. Semua serba tentang Tuhan, all about Him. Biar dalam sejarah kehidupan kita, our history itu betul-betul tentang His story, tentang ceritanya Tuhan. Karena bagi Dia, kepada Dia dan oleh Dialah segala sesuatu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu. Oke, iya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, I can't live without you nih ya. Ini you-nya itu kepada siapa ya? Kepada Bapak Yahweh, kepada Tuhan sendiri. Jadi apa yang sudah kita bahas di malam hari ini, yang sudah dibahas oleh Pastor Simeon dan juga kita dengarkan bersama-sama, dan juga para penanya dan juga pertanyaan dari studio, ini ternyata ya semua dasarnya ini kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena permulaan dunia ini semua karena keputusannya, atas kasihnya, atas cintanya kita semua ada. Jadi ya sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Simeon, kiranya menjadi berkat ya, menjadi call HL bagi kita semua pastinya. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung di malam hari. Kita tutup dalam doa, silakan Pastor. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat malam hari ini, kesempatan untuk kami boleh belajar tentang sebuah nilai, supaya kami boleh betul-betul berfokus hanya kepadamu dan semua all about you. Bapak, semua tentang Engkau ya Bapak. Bila kehidupan kami fokuskan hanya untuk Engkau, dan segala apapun yang kami jumpai untuk bisa kami kerjakan, baik dalam pekerjaan maupun studi kami maupun pelayanan kami lakukan itu hanya untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah juga Engkau memberkati setiap kami anak-anak mudamu yang mungkin sedang mencari pasangan hidup Tuhan, yang kiranya Tuhan pertemukan dengan orang yang dari Engkau, yang bersedia bersama-sama menggenapi rencanamu dalam kehidupan anak-anakmu ini. Terima kasih ya Bapak untuk mereka yang sedang bergumul pasangan hidup. Tuhan juga memberkati mereka yang sudah mempunyai pasangan Tuhan, yang buat biarlah mereka boleh menyadari akan rencanamu dalam setiap kehidupan mereka. Dan bila rencana Tuhan terjadi atas setiap kehidupan anak-anak mudamu. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami berdoa. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon. Sama-sama Rio. Bapak ya berkati dalam pelayanannya, keluarga dan setiap pekerjaannya. Dan terima kasih untuk sahabatku di malam hari ini. Demikianlah kebersamaan kita dalam program refleksi spesial di hari Selasa tentang obrolan yang juga tanya jawab bersama dengan sahabat. Kita bertemu lagi di pekan depan di program yang sama, di jam yang sama, bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Kami pamit undur dari ruang dengar sahabat. Berkat bagi jiwa atas kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Amin.